berkumpulnya seseorang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Ya, ada yang lainnya, silakan. Masih ingat? Tempat jual beli. Tempat jual beli. Ya, oke. Sekarang ada beberapa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Masalah tentang yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang uang. Ya. Jadi sebelumnya Ibu ingin bertanya, kalau ke kantin jajannya kamu bayar pakai apa? Uang. Ada pakai telepon? Tidak ada. Atau pakai pulsa? Tidak. Pakai uang semuanya? Iya. Nah, jadi kegiatan kita di rumah, misalnya orang tua kita, kebutuhan kita di rumah, biasanya ibu dan ayah kita membeli kebutuhan pakai uang juga. Iya. Ada yang tidak pakai uang? Tidak ada. Misalnya ibu tukarkan sayur kangkung dengan kopi. Ada? Tidak ada. Jadi kita pada hari ini akan membahas tentang uang. Sudah kenal? Sudah ya? Kenal lebih akrab lagi ya dengan uang itu. Jadi tujuan kita pada hari ini adalah kita tujuan setelah mempelajari uang ini, kamu paham tentang konsep apa itu uang. Setelah itu kamu akan memahami apa itu syarat dari uang tersebut. Setelah itu apa fungsi uang itu? Ya, setelah itu kamu akan mengevaluasi pembayaran, sistem pembayaran yang ada di Indonesia. Nah, itu apa sih hubungannya uang dengan pembangunan ekonomi? Itu ya tujuan yang akan kita capai setelah kita mempelajari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan menayangkan satu buah video masalah tentang uang. Tapi sebelumnya Ibu minta kepada anak Ibu mengeluarkan, ada kertas satu lembar? Tidak ada? Sebelum kita menonton video, sekarang Ibu minta kepada anak Ibu untuk menggambarkan apa itu uang. Silakan. Menurut pendapat anak Ibu, uang itu apa? Sudah ada kertas semuanya? Ya, silakan gambarkan menurut pendapat kamu apa itu? Sudah? Sudah? Sudah semuanya? Sudah? Sekarang kita akan melihat salah satu contoh masalah pada pokok bahasa kita, yaitu tentang uang. Ya, padahal masalahnya banyak, nanti akan kita masukkan ke dalam kelompok, akan kita bahas berkelompok. Oke, sekarang contoh satu masalah dari
tentang uang. Sudah? Sekarang Ibu tanyakan tentang video tersebut. Siapa yang bisa mengidentifikasi masalah yang muncul di situ? Silakan. Masalah peredaran uang palsu. Masalah peredaran uang palsu, ya. Terus yang lainnya? Banyaknya uang palsu Banyaknya uang palsu yang ditemukan dan dicetak. yang dicetak. Ada lagi? Tidak ada? Jadi dari video yang Ibu tayangkan tadi adalah masalah peredaran uang palsu yang marak. Jadi masalah uang itu kan ada banyak. Sekarang Ibu akan bagikan kamu menjadi 5 kelompok. Nanti ketuanya silakan ke depan. Ibu panggil ketuanya. Ketua kelompok 1 kemarin, Niki, silakan. Ini ada 4 masalah yang akan kamu bahas di dalam diskusi. Silakan pilih. Ya, silakan dulu. Pristia. Kelompok 3 Diva. Kelompok 4 Lauza. Kelompok 5 Tiara. Sudah? Sudah ada masalah masing-masing? Ibu akan bagikan dan membacakan anggota kelompoknya. Silakan bergabung dengan temannya. Niki anggotanya adalah Adi, Rizky, Yunita. Silakan bergabung dengan ketua kelompoknya. Rizkia, Andra, Natasha, Ramdhani. Natasha, Andra, Ramdhani. Ada bangsa ke sini. Silakan dibahas masalah yang sudah dipilih oleh kelompoknya masing-masing. Boleh menggunakan handphone untuk mencari informasi tentang masalah tersebut. Diskusikan dengan temannya tugas kelompoknya. Diva? Adi, ada masalah? Ayo, silakan tanyakan sama Niki. Sudah siap Niki?
Riki? Ya Riki, silakan di depan. Ya, silakan. Siapa yang menjadi moderatornya? Ya. Suaranya keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara Rizky? Dikeraskan sedikit ya, Rizky. Baiklah, saya akan mempresentasikan nama saya Sudianti sebagai moderator, dan di sebelah saya ada Niki Anabella sebagai penilai, dan di sebelah kiri saya ada Nita sebagai tahu saya memudahkan dan pemilihan pesan penyelenggaraan uang palsu. Ya, silakan. Pencegahan dan pemberantasan peredaran uang palsu. Identifikasi masalah. Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan perannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat kekuasaan perekonomian di Indonesia. Pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk suatu perusahaan pencetakan khusus mencetak uang resmi Indonesia, di mana uang resmi tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing-masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Sedemikian pentingnya uang menyebabkan orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri. Salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Faktor utama penyebab terjadinya pemalsuan uang. Faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana mengedarkan uang palsu adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan pelaku, rendahnya tingkat pendidikan. Tindak pidana pengedaran rupiah palsu di Indonesia banyak terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain karena perekonomian dan penyalahgunaan teknologi. Cara dan teknik dalam memalsu rupiah kertas dimulai dari cara yang sederhana hingga profesional dengan teknologi yang digunakan di zaman teknologi modern ini. Cara agar terhindar dari uang palsu. Yang pertama, kenali perbedaan uang palsu dan asli. Yang kedua, selalu cek keadaan uang sebelum menerima dan memberikan ke orang lain. Yang ketiga, sediakan alat mengecek keaslian uang di toko Anda. Yang keempat, jangan terima uang yang bertekstur berbeda atau bergambar tidak rapi. Yang kelima, hubungi pihak yang berwajib bila tidak yakin. Akan buka sesi pertanyaan dari kelompok yang lain. Saya akan membuka seksi. Silakan kelompok yang lain boleh bertanya. Kita buka sebuah sesi pertanyaan. Ya. Apakah kelompok yang ada di bertanya? Saya dari kelompok 3 akan bertanya bagaimana cara membedakan antara uang asli dan uang palsu. Bagaimana cara membedakan uang asli dengan uang palsu? Ya.
Silakan yang kedua, Rizky. Baiklah, ada yang ingin Perkenalkan, saya dari kelompok 5 yang bertanya, bagaimana cara mengetahui jika itu adalah uang palsu? Bagaimana Jika ingin mengetahui kalau itu uang jika ingin mengetahui itu uang palsu? Ya, kita beri waktu untuk temannya di depan mencari jawaban. baiklah, ada ingin menjawab pertanyaan Adi akan menjawab pertanyaan dari Dipa. Silakan Adi. Uang asli memiliki tekstur yang lebih kasar dan ukuran kertas yang lebih tebal dibandingkan dengan uang palsu yang bertekstur halus dan tipis seperti kertas HPS. Bagaimana? kita akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Silakan. Diminta untuk menjawab pertanyaan dari Gloria. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana jika ingin mengetahui itu uang palsu? 1. Lihat gambar utama. 2. Terlihat nominal pecahan. 3. Ada benang pengaman asli. 4. Ada logo BL dengan tinta berwarna. 5. Terdapat cacat pada bagian-bagian tertentu. 6. Terdapat kode tunanetra. 7. Ada tanda alir. Bagaimana Gloria? Ya? Sudah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dibacakan kesimpulannya. Niti. Kesimpulan dari kasus di atas adalah kejahatan pengedaran uang palsu adalah kejahatan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan tersebut adalah kurangnya pendidikan, baik formal atau non formal, yang membentuk kepribadian seseorang. Kurangnya pemahaman agama yang merupakan landasan pokok bagi manusia dalam bertindak, serta yang terpenting adalah kurangnya kesadaran terhadap hukum. Pengedaran uang palsu juga didasari karena faktor perkembangan teknologi yang semakin berkembang, hingga masyarakat semakin mudah untuk membuat uang palsu yang menyerupai aslinya. Selain itu, faktor perekonomian sangat mempengaruhi seorang untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Sudah? Ya. Terima kasih pada kelompok 1. Kita beri tepuk tangan kembali. Silakan kembali. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada Rizkia sebagai dosen, dan di sebelah kiri saya ada Ramadhani sebagai anggota. Baiklah, kami akan mempresentasikan topik yang akan dibahas, yaitu dampak dari peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan, dan dibacakan oleh Rizkia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang dampak dari peningkatan jumlah uang yang beredar yang berlebihan atau disebut dengan inflasi. Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu. Dalam situasi inflasi, daya beli uang menurun karena setiap unit mata uang memiliki kekuatan pembelian yang rendah. Inflasi biasanya diukur melalui indeks harga konsumen, mencerminkan perubahan harga rata-rata sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan faktor-faktor inflasi, yaitu
terjadi karena permintaan yang tinggi. Jika permintaan terhadap barang dan jasa melebihi pasokan yang tersedia, harga cenderung naik. Yang kedua yaitu biaya produksi yang meningkat. Jika biaya produksi seperti upah pekerja, harga bahan baku atau biaya produksi lainnya meningkat, produsen mungkin akan menaikkan harga untuk mempertahankan margin keuntungan mereka. Yang ketiga yaitu ada kebijakan moneter. Jika bank sentral mencetak uang lebih banyak atau mengurangi suku bunga secara agresif, hal ini dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua yaitu ada cara untuk mengatasi inflasi. Kebijakan moneter yang ketat, kebijakan fiskal yang ketat, pengendalian upah, intervensi pasar, peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan investasi dan inovasi, pendidikan dan kesadaran publik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya yang diambil oleh moderator Natasha. Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan pertama. Silakan kelompok yang lain yang bertanya, silakan. Ada Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya. Apakah sebutkan ciri-ciri inflasi? Ya. Ada yang lainnya? Ya, silakan. Evi. Kedua pertanyaannya apa? Evi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi dari kelompok 3 ingin bertanya pengertian inflasi. Pengertian inflasi. Sudah, Evi? Silakan kelompok 2 menjelaskan beberapa pertanyaan. Baiklah, Maharani akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan ciri-ciri inflasi. Yang pertama terjadinya inflasi pada barang dan jasa terus menerus meningkat. Akan cukup? Bagaimana, Amer? Ya, sudah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pengertian inflasi. Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu. Sudah? Cukup? Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak? Silakan ditutup. Baiklah, cuma itu presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 3. Sekarang
kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, setelah kita lakukan diskusi dan sudah saya bagikan materinya, apa yang dapat kita simpulkan? Ayo sama-sama, ya Dipa silakan. Ya, tentang uang. Ya, ada yang lainnya? Ada? Tidak ada. Kesimpulan kita hari ini adalah uang adalah sebagai alat transaksi, jual beli, apalagi pembayaran. Ya, itu termasuk dalam pembayaran. Investasi, apalagi untuk menentukan nilai suatu barang. Fungsinya banyak, sudah dijelaskan di dalam materi kita. Dan videonya juga sudah di-share di grup untuk lebih lanjutnya. Sekarang silakan kerjakan tugas yang Ibu berikan. Silakan. Sebelum kita menyelesaikan pertemuan kita hari ini, ada beberapa pertanyaan tentang pembelajaran ini. Tolong seluruh peserta didik atau anak-anak ibu sekalian menjawab dengan jujur. Kalau seandainya contoh nomor 1 pernyataannya, ya, guru mengajar kami dengan berbagai cara pembelajaran yang menyenangkan. Kalau tidak, ya bilang tidak di sini. Ya? Ini adalah bertujuan untuk kita bersama, untuk ibu memperbaiki dan untuk kemajuan proses pembelajaran kita. Kalau kamu jawabnya tidak jujur, ibu kan tidak tahu salahnya apa, ya? Silakan, tinggal dicontek saja. Betul, Ibu. Sudah dapat semuanya? Biasa saja. Baik. Sudah? Ya, tinggal dicontek saja. Sudah, Ramdhani, tolong kumpulkan tugasnya. Tugasnya kan ada 1 tadi, ya. Ya. Bukan kedua tugas. Ya, untuk teman yang lain juga.
Jadi udah ini. Jangan. Terima kasih ya. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengingatkan untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas tentang bank. Ya, masih tentang uang. Ya. Sekarang kita bahas lembaganya lagi ya, lembaga banknya ya. Banknya sudah, pasal sudah. Nanti kita akan bahas bank untuk pertemuan kita yang selanjutnya. Ada pertanyaan pada pertemuan kita hari ini? Tidak ada pertanyaan? Tidak? Mau istirahat? Baik, sebelumnya silakan berdoa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan Adi. Sebelum kita mulai, katakan alhamdulillah. Allah.